Selamat siang Sobat ASN dimanapun Anda berada. Salam berjumpa dengan saya Dwi Santoso, analis SDM Aparatur Ahli Muda pada BKP SDM Kota Surakarta. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya untuk menyampaikan materi terkait pengelolaan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil. Apakah itu kenaikan pangkat? Saya akan dengan sederhana akan menyampaikan kepada Anda. Mari kita belajar bersama. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil atas prestasi kerja dan pengabdiannya kepada negara. Jadi yang perlu digarisbawahi, kenaikan pangkat adalah penghargaan, bukan hak bagi pegawai negeri sipil. Periode kenaikan pangkat untuk tahun 2024 akan menjadi 6 kali dalam setahun, yaitu 1 Februari, 1 April, 1 Juni, 1 Agustus, 1 Oktober, dan 1 Desember. Sebelum kita membahas lebih lanjut, marilah kita ketahui atau kita pahami jenjang kepangkatan pegawai negeri sipil. Yang pertama adalah juru muda, yaitu golongan 1A dan sampai ke tingkat 17, yaitu pembina utama 4E. Jadi ada juru muda tingkat 1, juru dan juru tingkat 1 untuk golongan 1, kemudian untuk golongan 2 dengan sebutan pengatur muda tingkat 1, pengatur dan pengatur tingkat 1. Kemudian untuk golongan 3 ada penata muda tingkat 1, penata dan penata tingkat 1. Kemudian di jenjang tertinggi yaitu golongan 4 ada 5 jenjang, yaitu pembina tingkat 1, pembina utama muda, pembina utama madya, dan pembina utama. Kenaikan pangkat dibagi menjadi 4, yaitu kenaikan pangkat reguler, kenaikan pangkat pilihan, kenaikan pangkat anumerta, dan kenaikan pangkat pengabdian. Secara sederhana, kenaikan pangkat reguler itu untuk staf pelaksana tanpa memandang jabatannya. Kemudian kenaikan pangkat pilihan itu ada bermacam-macam, yaitu pemilihan jabatan struktural, jabatan fungsional, penyesuaian ijazah, prestasi yang luar biasa, diangkat dalam pejabat negara, dan lain sebagainya. Kenaikan pangkat anumerta diberikan kepada PNS yang tewas dalam menjalankan tugasnya. Kemudian kenaikan pangkat pengabdian diberikan kepada PNS yang purna tugas dengan syarat-syarat tertentu. Untuk kesempatan kali ini saya hanya akan menyampaikan terkait kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan. Oke. Untuk yang pertama, kenaikan pangkat reguler. Kenaikan pangkat reguler merupakan penghargaan yang diberikan kepada PNS yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan tanpa terikat pada jabatan. Sederhananya, kenaikan pangkat reguler diberikan kepada PNS dengan jabatan administrasi pelaksana. Syarat-syaratnya yaitu masa kerja sama dengan atau lebih dari 4 tahun. Kemudian setiap unsur penilaian kinerja bernilai baik dalam 2 tahun terakhir, kemudian tidak melampaui pangkat atasan langsung, dan masih dalam jenjang kepangkatan menurut pendidikan, dan lulus ujian dinas untuk kenaikan pangkat yang mengakibatkan kenaikan golongan, misalnya dari golongan 2 ke 3 dan dari golongan 3 ke 4. Lebih lanjut, kita pahami dulu terkait jenjang kepangkatan PNS berdasarkan pendidikannya. Jadi setiap jenjang pendidikan itu ada golongan terendah dan golongan tertinggi. Jadi sederhananya, misal seorang PNS yang diangkat dengan pendidikan SD pertama akan menduduki golongan 1A dan dapat naik pangkat hingga golongan tertinggi 2A. Kemudian untuk yang SLTP atau SMP, golongan pertamanya atau terendahnya adalah 1C dan golongan tertingginya adalah 2C.
Untuk SLTP kejuruan masih ada satu tingkat lagi menjadi 2D. Kemudian untuk SLTA dan sederajat hingga diploma 1, golongan terendahnya adalah 2A dan golongan tertingginya adalah 3B. Kemudian untuk diploma 2, golongan terendahnya 2B dan golongan tertingginya 3B. Kemudian lanjut untuk sarjana muda atau D3, golongan terendahnya adalah 2C dan golongan tertingginya adalah 3C. Kemudian untuk sarjana S1 atau diploma 4, golongan terendahnya adalah 3A dan golongan tertingginya adalah 3D. Untuk dokter, apoteker, profesi perawat, golongan terendahnya adalah 3B dan golongan tertingginya adalah 4A. Dan terakhir untuk doktor atau S3, golongan terendahnya adalah 3C dan golongan tertingginya adalah 4B. Permasalahan yang sering muncul terhadap pengelolaan kenaikan pangkat reguler antara lain PNS tersebut melebihi pangkat atasan langsung. Ini tidak diperbolehkan. Kemudian sudah pada jenjang kepangkatan tertinggi sesuai dengan jenjang pendidikannya. Misalnya seorang PNS dengan pendidikan SMA dan menduduki pangkat 3B, maka sudah mentok, tidak bisa naik lagi ke 3. Selanjutnya, ada nilai cukup pada penilaian kinerja yang bersangkutan selama 2 tahun terakhir. Dan ada lagi, belum mengikuti dan lulus ujian dinas bagi PNS yang akan pindah golongan. Nah, ini contohnya untuk kenaikan pangkat reguler. Misalnya, Raffi Ahmad AMD diangkat CPNS dalam formasi pengelola keuangan dengan golongan ruang 3C TMT 1 Maret 2023. Maka apabila yang bersangkutan telah memenuhi syarat, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya menjadi pengatur tingkat 1 atau golongan ruang 2D pada periode 1 April 2027, 4 tahun sejak CPNS-nya. Kemudian untuk contoh yang kedua, pada 1 September 2023, Atta Gledek Eskom telah menduduki pangkat penata muda 3A selama 4 tahun. Namun, pada 1 November 2021, yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin yang mengakibatkan penilaian kinerja 2021 bernilai cukup. Maka dari itu, yang bersangkutan tidak dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya menjadi penata muda tingkat 1 3B pada periode 1 Oktober 2023. Kita kembali pada syarat kenaikan pangkat reguler, yaitu harus 2 tahun penilaian kinerja bernilai baik. Jadi jika akan naik pangkat di Oktober 2023, maka penilaian kinerja 2021 dan 2022 harus bernilai baik. Untuk kasus Atta Gledek tadi, ini tidak terpenuhi, maka tidak bisa dinaikkan pangkatnya. Lanjut untuk contoh selanjutnya. Misalnya, pada 1 Januari 2024, Rafathar SE MM, jabatan bendahara, telah menduduki pangkat penata tingkat 1 3D selama 4 tahun. Namun pada saat yang sama, atasan langsung yang bersangkutan yaitu Nadine Amisa SE, jabatan Kasubag Keuangan, baru menduduki pangkat penata tingkat 1 3D juga. Maka dari itu, Rafathar SE MM tidak dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya menjadi pembina 4A pada 1 Februari 2024 karena melebihi pangkat atasan langsungnya. Kita kembali pada syarat kenaikan pangkat reguler, tidak boleh melebihi pangkat atasan langsungnya. Contoh terakhir untuk kenaikan pangkat reguler, misalnya Denny Sumargo AMD, jabatan pengelola barang milik negara, menduduki pangkat pengatur tingkat 1 3D. Sebelum nantinya yang bersangkutan diusulkan kenaikan pangkat ke penata muda 3A, yang bersangkutan harus mengikuti dan lulus ujian dinas tingkat 1. Karena seperti syarat kenaikan pangkat reguler, seorang PNS yang akan naik pangkat yang mengakibatkan pindah golongan dari golongan 2 ke golongan 3 harus lulus dan
harus mengikuti dan lulus ujian dinas tingkat 1. Itulah tadi kenaikan pangkat reguler. Kita lanjutkan pada kenaikan pangkat pilihan. Ada 3 yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah kenaikan pangkat pilihan bagi pejabat yang menduduki jabatan struktural. Syarat kenaikan pangkat pilihan bagi pejabat yang menduduki jabatan struktural yaitu pangkatnya masih 1 tingkat di bawah jenjang pangkat terendah dan belum pada pangkat tertinggi dalam jabatan tersebut. Mungkin kita bingung apakah yang dimaksud pangkat terendah dan pangkat tertinggi dalam jabatan tersebut. Kita lebih lanjut akan menjelaskan tentang jenjang pangkat terendah dan tertinggi dalam jabatan struktural. Jabatan struktural terdapat eselonisasi terkait dengan jenjang jabatannya. Mungkin itu adalah aturan yang lama, tapi saat ini masih digunakan terkait dengan pengelolaan kenaikan pangkat. Jabatan struktural disetarakan dengan eselonnya, misalnya untuk eselon 4B, yaitu misalnya kepala subbagian pada kecamatan, kepala seksi pada kelurahan, dan kepala subbagian tata usaha pada UPT. Jenjang pangkat terendahnya adalah 3B dan jenjang pangkat tertingginya adalah 3C. Kemudian ada eselon 4A, misalnya adalah kepala subbagian pada dinas, badan, sekretariat daerah, Satpol PP, dan RSUD. Ada juga kepala seksi pada dinas, kecamatan, kantor, Satpol PP, dan RSUD. Jenjang pangkat terendahnya adalah 3C dan jenjang pangkat tertingginya adalah 3D. Kemudian seterusnya hingga pangkat tertinggi di pemerintah kota Surakarta yaitu eselon 3A diduduki oleh sekretaris daerah dengan jenjang pangkat terendah adalah 4C dan jenjang tertinggi adalah 4D. Kembali pada syarat kenaikan pangkat bagi pejabat struktural tersebut di awal, bahwa seorang PNS yang diangkat pejabat struktural yang menduduki pangkat di bawah pangkat jenjang terendah dalam jabatan tersebut dapat diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dengan syarat telah 1 tahun dalam pangkat terakhir dan telah 1 tahun dalam jabatan yang diduduki. Dan tentu saja penilaian kinerja bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Kita langsung saja ke contohnya. Misalnya, Al-Ghazali Esos menduduki pangkat penata muda tingkat 1 3B TMT 1 April 2022. Pada 1 Januari 2023, yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Kasih Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan A. Berdasarkan jabatan barunya tersebut, yang bersangkutan dapat dipertimbangkan dalam kenaikan pangkat penata 3C pada 1 April 2024, karena yang bersangkutan telah menduduki pangkat terakhir selama 2 tahun. Karena yang bersangkutan telah menduduki pangkat terakhir selama 1 tahun dan menduduki jabatan terakhir selama 1 tahun. Contoh lain, Egi Maulana SH, jabatan lurah, telah menduduki pangkat penata tingkat 1 3D sejak 1 Oktober 2018. Pada 1 Juni 2023, yang bersangkutan diangkat dalam jabatan sekretaris kecamatan. Berdasarkan jabatan barunya tersebut, yang bersangkutan dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya menjadi 4A pada 1 Oktober 2023 dengan syarat yang bersangkutan telah mengikuti dan lulus ujian dinas tingkat 2. Karena pendidikannya masih sarjana, jadi yang bersangkutan harus lulus ujian dinas tingkat 2 dulu. Kita kembali. Permasalahan yang sering muncul dalam pengelolaan kenaikan pangkat jabatan struktural. Yang pertama adalah masa kerja kepangkatan dan jabatannya. Ya, kepangkatannya masih 1 tingkat di bawah jenjang atau sedang dalam jenjang kepangkatan sesuai jabatan. Kemudian
keabsahan pengangkatan dalam jabatan. Misalnya, untuk pengawas, pengalaman sebagai pelaksana harus 4 tahun. Jika belum 4 tahun, maka yang bersangkutan seharusnya tidak bisa diangkat dalam jabatan pengawas. Maka dari itu, yang bersangkutan juga tidak dapat diberikan kenaikan pangkat jabatan struktural. Permasalahan yang lain, seorang PNS yang akan naik ke golongan 4 karena jabatannya, namun belum mengikuti ujian dinas karena yang bersangkutan masih memiliki ijazah di bawah S2 dan belum juga mengikuti diklat yang dipersyaratkan. Dan permasalahan yang lain seperti kenaikan pangkat reguler yang bersangkutan melebihi pangkat atasan langsungnya, itu juga tidak diperbolehkan dalam pengelolaan kenaikan pangkat pilihan jabatan struktural. Selanjutnya kita menuju ke kenaikan pangkat pilihan bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu atau JF. Syaratnya, sekurang-kurangnya yang bersangkutan telah 2 tahun dalam pangkat terakhir, telah memenuhi angka kredit yang ditentukan, kemudian setiap unsur penilaian kinerja bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Kita sampaikan dulu jenjang jabatan fungsional. Jabatan fungsional terdapat 2 jenjang. Yang pertama, keterampilan dan keahlian. Jenjang keterampilan terdiri dari pemula, terampil, mahir, dan penyelia. Kemudian, jenjang jabatan keahlian terdiri dari ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. Selanjutnya kita harus mengetahui juga terkait dengan angka kredit yang harus dikumpulkan oleh seorang pejabat fungsional untuk dapat diusulkan kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional. Seperti yang kita tampilkan di layar, bahwa setiap jenjang jabatan memerlukan angka kredit yang harus dipenuhi. Misalnya, seorang pejabat fungsional dalam jenjang terampil 3C akan naik ke jenjang terampil 3D, maka harus memenuhi 20 angka kredit. Contoh yang lain, seorang pejabat fungsional dalam ahli pertama untuk 3B untuk naik ke jenjang jabatan ahli muda 3C, maka harus memenuhi angka kredit 50. Jika kurang paham, kita langsung ke contoh saja. Misalnya, Lesti Kejora AMD ke pangkat pengatur 3C, diangkat dalam jabatan perawat terampil TMT 1 Februari 2023. Pada Januari 2024, yang bersangkutan telah mengumpulkan angka kredit yang telah dikonversi sebesar 83 poin. Maka yang bersangkutan dapat dipertimbangkan untuk diusulkan kenaikan pangkat pada 1 Februari 2024. Untuk contoh lain, Ramadan Sananta SPD, jabatan guru ahli pertama, pangkat penata muda tingkat 1, 3B. Pada Januari 2025, telah mengumpulkan angka kredit yang telah dikonversi sebesar 54 poin. Maka yang bersangkutan dapat dipertimbangkan untuk diusulkan kenaikan pangkat ke penata 3C. Namun sebelumnya yang bersangkutan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi guru ahli muda dan kemudian diangkat dulu dalam jabatan guru ahli muda. Bedanya, untuk kenaikan pangkat jabatan fungsional yang mengakibatkan perpindahan jenjang jabatan, maka yang bersangkutan harus lulus uji kompetensi dan harus diangkat dulu dalam jabatan fungsional setingkat lebih tinggi. Untuk kenaikan pangkat pilihan berikutnya yaitu kenaikan pangkat penyesuaian ijazah. Sederhananya, PNS yang mempunyai ijazah setingkat lebih tinggi, maka yang bersangkutan bisa diusulkan atau diberikan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dengan syarat yang bersangkutan harus mengikuti dan lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat, kemudian telah 1 tahun dalam pangkat terakhir, lalu nilai kinerjanya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir, dan memiliki uraian tugas
dan jabatan yang linear dengan ijazah yang diperoleh atau dimilikinya. Dan satu lagi, harus tersedia formasi untuk jabatan tersebut. Jadi pastikan dulu, walaupun yang bersangkutan memiliki ijazah setingkat lebih tinggi, tapi harus juga dilihat, yang bersangkutan harus memiliki izin belajar, terakreditasi baik, bukan kelas jauh, bukan kelas jarak jauh, dan bukan kelas Sabtu Minggu. Permasalahan yang muncul dalam pengelolaan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah. Yang pertama, uraian tugas atau jabatan tidak sesuai dengan kompetensi pendidikannya. Misalnya, seorang dengan pendidikan S1 akuntansi, namun yang bersangkutan dalam tugasnya sehari-hari menjalankan tugas sebagai seorang pengelola kepegawaian, maka itu tidak sesuai. Permasalahan yang kedua, yang bersangkutan belum lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat. Ada lagi permasalahan yang lain, yaitu terkait legalitas lembaga pendidikan dan legalitas proses pendidikan. Seperti yang saya jelaskan tadi, jika yang bersangkutan menempuh pendidikannya pada jurusan dengan akreditasi selain baik, misalnya cukup, maka itu tidak bisa digunakan untuk kenaikan pangkat penyesuaian ijazah. Kemudian juga yang bersangkutan sebelum menempuh pendidikan harus memiliki izin belajar. Berikut contoh untuk kasus kenaikan pangkat penyesuaian ijazah. Misalnya, Jeffrey Nicole, AMD, Jabatan Pengelola Kepegawaian, pangkat pengatur 2C, telah lulus pendidikan setingkat lebih tinggi, yaitu S1 Ilmu Administrasi Negara. Maka yang bersangkutan dapat dipertimbangkan untuk diusulkan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah ke dalam pangkat penata muda 3A apabila yang bersangkutan telah mengikuti dan lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat. Untuk contoh yang lain, Andri Taulali AMD, Jabatan Pengelola Kepegawaian, pangkat pengatur 2C, memiliki ijazah setingkat lebih tinggi yang telah diakui, yaitu S1 akuntansi. Apabila telah mengikuti dan lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat, yang bersangkutan belum dapat dipertimbangkan untuk diusulkan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah ke penata muda 3A karena jabatan yang diduduki tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan sarjananya. Berikut kami sampaikan dokumen yang harus dilengkapi untuk dapat diusulkan dalam kenaikan pangkat. Nah, demikianlah sedikit tentang penjelasan pengelolaan kenaikan pangkat bagi pegawai negeri sipil. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik dan dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai bertemu pada lain kesempatan.